izin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Berdoa menurut niat dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga pertemuan kita hari ini akan menjadi pertemuan yang bermanfaat ya. Dan materi yang disampaikan itu bisa anak-anak sekalian praktekkan di kehidupan sehari-harinya. Kita lanjutkan dengan absen. Adi Chandra. Aditya Dwi Juliansa. Anita. Rega. Ada Rega? Ada? Oh iya. Hadir ya, bilang kalau ada. Rensi. Reva. Rian. Rima. Ada Rima? Dengi kecuti. Oh ini suara. Silva. Siska. Sana Siska. Suci. Yobi. Sumi. Yusuf. Alfani. Ada? Oh, ya. Itu semua ya? Oke, baik, bagus. Karena memang di masa muda itu memang harus banyak-banyak belajar. Sebelumnya perlu saya sampaikan ya, sekalian. Pertama, perlu saya sampaikan di sini. Sebentar ya. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya setelah kita belajar. Dan untuk hari ini kita berkonsentrasi di peserta didik mampu ya menganalisis manfaat daripada menghindari sikap hidup takabur dan hasad. Itu yang nanti harus kalian kuasai. Oke, baik. Tadi saya sudah sampaikan tujuan pembelajaran yang harus anak-anak sekalian capai. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan mengadakan penilaian. Nah, penilaian yang akan saya laksanakan itu bisa penilaian pas kita sedang melaksanakan pembelajaran. Ya, ini adalah penilaian awal. Saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak sekalian tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini yang terkait dengan takabur dan hasad. Kemudian nanti penilaian di tengah-tengah ya. Nanti saya bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian penilaiannya di akhir itu nanti kita dalam bentuk asesmen. Ya, saya kasih soal, ya kalian jawab nanti dikumpul saya koreksi. Ya, itu untuk penilaian selama kita melaksanakan proses pembelajaran ini. Ya, maka dari itu anak-anak sekalian jangan buang-buang waktu ya. Jangan sia-siakan waktu, belajarlah dengan baik, ya. Mumpung masih muda, ya. Jadi semangat belajarnya harus tinggi. Itu yang belakang agak tegak. Nah, ya, itu tegak. Nah, ya, harus bergairah masih muda, ya. Banyak mencari ilmu agar nanti bisa membangun bangsa. Ya, ya harus semangat. Nah, oke, semangat ya. Ya, selanjutnya. Sebagaimana biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan memupuk rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air Indonesia. Ya, salah satunya di setiap pertemuan pembelajaran anak-anak harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa semua ya? Bisa. Ada salah seorang anak-anak yang silakan pimpin di depan. Boleh ya, silakan. Namanya Rapika. Boleh. Yang lain silakan berdiri. Ya, kita nyanyikan bangsa Indonesia Raya dengan khusyuk. Di sana
menjawab sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai guru, ajar dengan baik, ya, datang tiap hari. Sebagai siswa juga datang tiap hari, tiap pagi, ya. Kemudian berada di kelas, melaksanakan belajar, ya, dengan penuh semangat sehingga nanti bisa mengisi kemerdekaan Indonesia Raya, ya. Dan kemudian anak-anak sekalian, sebagai insan yang beriman, ya, yang tentunya menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa ada kekuatan besar di luar diri kita, ya, itu adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk memupuk rasa keimanan kita, marilah kita akan dengarkan bersama, ya, salah satu dari teman kalian untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk menambahkan keimanan kita. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Namanya Asesa. Ya, yang lain simak ya, karena yang membaca dan yang mendengar itu sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adaikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan akan dapat menambah keimanan kita, ya, sehingga kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala apa yang sudah dilarang. Oke, anak-anak sekalian, ya, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke inti materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, ya, saya ingin tahu, ya, sejauh mana pengetahuan dari anak-anak sekalian tentang materi yang akan saya sampaikan. Karena sekarang kan sudah di 2023, ya, antara guru dengan anak semuanya sudah pintar. Ya, selama dia menguasai teknologi, dia bisa mendapatkan pengetahuan dari manapun juga. Ya, oke ya. Ini saya akan putarkan satu video, ya. Kalian simak, ya. Kemudian kalian ambil kesimpulan dari video yang saya tayangkan dan tentunya ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, materinya ini, ya. Materi yang akan kita bahas itu tentang takabur dan hasad. Ini ya. Jadi kalian simak ya. Perintahan Anin. Kalian udah lama ya nggak ketemu. BTW, Zaki tasnya baru. Iya nih, mahal loh. Ah, punya kamu jelek, mending tas aku. Mereka ternama, harganya juga lebih mahal daripada punya kamu. Ah, masa sih itu? Tapi sayangnya punya Intan modelnya sedikit jadul. Ah, itu sih kamu aja yang ada model is. Benar tuh Intan, punya aku yang lebih bagus. Alah, bagus dari Hongkong. Kan, tunggu. Pulang duluan ya. Oke deh. Apaan sih tuh Intan? Sombong banget, jadi orang susah banget ih. Iya tuh. Bus, jangan kayak gitu. Kamu juga Zaki, tadi kamu memiliki tas baru kamu. Allah gak suka. Iya, kayak materi yang kita pelajari yaitu takabur. Oh iya, sikap aku tadi termasuk ciri-ciri orang yang takabur ya. Astagfirullah. Bukan bener. Oh iya, sekarang jam berapa? Jam 3, Ray. Bentar lagi soalnya asar. Kita pulang aja yuk. Oh iya Zak, jangan lupa minta maaf nanti pas lagi sholat. Iya santai. Dong, maaf ya kemarin aku udah mensuapin kamu. Iya, nggak apa-apa, aku juga ya. Ya udah kan, rumah kamu kan lumayan dekat dari sini. Mending kita antar kamu ke rumah, kamu gak usah sekolah aja dulu. Iya, ayo hubungan selamat ya masuknya. Cukup ya. Jadi drama nonton video pikirannya jauh. Oke, baik. Tadi kalian sudah melihat video yang saya tayangkan yang ada kaitan dengan materi kita pada hari ini, takabur dan hasad. Saya ingin silakan kalian membuat kesimpulan dari video yang saya tayangkan. Nanti hasil kesimpulannya
salah satu siswa, satu atau dua orang silakan ke depan menyampaikan hasil kesimpulannya, dan teman-teman yang lain silakan juga nanti bicara. Ada yang ingin menyampaikan hasil kesimpulan atas video yang ditayangkan ke depan? Ya, Asep Hidayat ya. Oke. Oh, Asep Ramadhani. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit pendapat saya tentang video tersebut. Di sini saya akan memperkenankan sifat dari seorang zaki yang memiliki sifat takabur karena dia sombong terhadap tas barunya. Sedangkan Intan memiliki sifat hasad karena tidak senang perihal zaki yang memiliki tas baru. Jadi Intan ini memiliki tas baru dan ingin pamer juga memiliki sifat hasad dan takabur sekaligus. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi kalau ada? Boleh? Tidak ada? Cukup ya? Ya, jadi itu tadi video tentang takabur dan hasad. Sebuah sifat yang harus dihindari karena nanti berujung pada celaka diri kita sendiri. Ya? Itu tadi video sudah ditayangkan bakalan yang terjadi terhadap diri kita kalau kita termasuk ke dalam orang yang takabur dan hasad. Baik, selanjutnya anak sekalian, kemarin kan kita sudah membahas tentang takabur mulai dari pengertiannya dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat pengertian dari takabur? Ya, silakan. Takabur adalah sifat orang yang sombong. Ya, sombong ya. Sombong. Kemudian kalau hasad, Orang yang memiliki sifat iri. iri ya. Iri atau bahasa kerennya itu cemburu lah ya. Iya, cemburu atas nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Baik ya, anak sekalian, ternyata masih diingat ya, masih dipahami ya materi video kemarin. Jadi untuk selanjutnya kita masuk di cara menghindari sikap takabur dan manfaat kita kalau kita menjauhi daripada sikap takabur. Itu yang pertama ya, cara menghindarinya pertama kita harus membiasakan diri untuk selalu tawadu. Tawadu itu berarti merunduk ya, walaupun kita punya kelebihan jangan congkak, jangan angkuh. Itu ya cara menghindarinya. Jalan saja ya, kita harus banyak menunduk ya, jangan banyak lihat ke atas ya, pakai motor lihat ke atas nah ya. Jadi sehingga orang kiri sekeliling, kiri kanan ya yang kita lewati itu tidak kita perhatikan. Apalagi kalau sampai kita mau permisi, jauh sekali kalau orang yang takabur atau sombong. Tapi kalau tidak takabur dan sombong, dia jalannya lihat siapa yang dia bakal lewati, dia klakson, permisi, minta izin duluan. Nah itu orang yang tidak sombong ya. Kemudian berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahannya. Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu dengan kelebihannya. Ya, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah. Pasti ada gunanya. Misalkan ini kurang pintar, tapi dia rajin, ya. Ini rajin, tapi tenaganya kurang. Mungkin bisa diambilkan dari temannya yang lain. Jadi jangan pernah melihat teman-temannya itu dari sisi kekurangannya. Ya, tanamkan dalam hati kita bahwa setiap yang diciptakan Allah itu pasti dengan manfaat. Tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertama kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya, berzikir itu tidak harus selalu dalam sholat, ya. Bisa kita sedang berjalan melihat ciptaan-ciptaan Allah, kita langsung berzikir. Misalkan kita lihat pohon, ya pohon beringin besar, tapi buahnya kecil, kita langsung berzikir, masya Allah, alhamdulillah hebatnya Allah. Ya diciptakan pohon yang besar dengan buah yang kecil. Dengan tujuan apa? Ketika ada yang di bawahnya, ya nyantai di bawahnya, menghindar dari sinar matahari, buahnya jatuh pun itu tidak akan membuat celaka. Berarti Allah itu arsitek yang luar biasa, ya. Jadi itu juga termasuk berzikir. Jadi zikir itu secara umum adalah ketika hati kita, pikiran kita itu mengingat Allah. Lebih bagus juga dalam sholat
harus semua yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah, sehingga hati kita selalu terpaut kepada Allah. Hasad itu sebagaimana kata temannya tadi, itu adalah iri atau cemburu ketika orang mendapatkan nikmat atau kesuksesan. Nah, nikmat kesuksesan di sini tidak hanya harta, ya, bisa harta, bisa ilmu, ya, bisa pacar, ya, dan lain-lain. Itu ya. Misalkan ada teman punya pacar cantik, dia iri, hasilnya nanti dia hasad, dia hasil temannya supaya meninggalkan. Ketika ditinggalkan oleh temannya, terus dia yang gantikan. Itu hasad itu, ya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak peduli halal haram antam semuanya. Yang penting tujuan tercapai. Itu kalau orang hasad. Kemudian selanjutnya kita masuk di cara menghindari sikap hasad. Ya, jelas ya di papan ya, di depan ya. Ya, di media kita jelas. Hasad, cara menghindarinya adalah pertama kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Ya, kita harus menyayangi sesama. Jangan pernah ada rasa benci, ada rasa untuk menjatuhkan dengan tidak baik. Ya, harus menyayangi. Kemudian selalu bersyukur atas nikmat Allah. Bersyukur, caranya bersyukur itu menerima. Ya, misal ada teman kita ada mobil, kita cuma adanya motor. Cara bersyukur lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Teman punya mobil sakit, ya jangan. Kalau teman punya mobil, kita lihat yang di bawah. Oh, alhamdulillah lah, saya punya motor. Teman saya kan cuma punyanya sampai sepeda. Ada yang punya sepeda, lihatnya ke bawah. Lihat siapa? Lihat yang jalan kaki. Alhamdulillah saya sepeda, teman kok jalan kaki. Yang jalan kaki bagaimana? Masih tetap bisa bersyukur? Bisa. Lihat teman yang tidak bisa berjalan, sehari-hari harus digotong oleh keluarganya, harus didorong dengan kursi roda dan lain sebagainya. Nah, yang berjalan, yang sakit tadi, yang tidak bisa berjalan tadi, apakah masih bisa bersyukur? Dengan jalan apa? Iya, dengan jalan bisa melihat. Terus ada lagi, oh iya, masih hidup. Nah, betul. Alhamdulillah saya masih didorong-dorong, teman sebelah kemarin meninggal. Nah, mungkin sekarang jasadnya sudah hancur. Alhamdulillah saya masih bisa melihat dunia. Kan seperti itu. Itu ya orang-orang yang tidak mempunyai sikap hasad di bawah. Allah tidak akan pernah memberi apa yang kalian minta, tapi Allah Maha tahu ya mana yang terbaik untuk hamba. Itu ya. Kemudian terakhir selalu berhusnuzon dan menjalani kehidupan dalam menjalani kehidupan ya seperti yang saya sampaikan tadi, berprasangka baiklah kepada Allah, entah itu kehidupannya baik untuk kita, entah itu berupa musibah, entah itu berupa nikmat, tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apa? Tidak ada ya? Jelas semua ya. Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Terima kasih. Selesai ya? Pulang? Belum. Kita masih ada tugas selanjutnya, yaitu saya kemarin sudah membagi beberapa kelompok belajar, dan kelompok itu masih bisa kita gunakan di pertemuan hari ini. Ya, jadi silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian tadi kemarin sudah saya tunjuk beberapa teman sebagai koordinator kelompok ya, yang sudah saya anggap punya kelebihan dari teman-temannya yang lain yang bisa membimbing, mengajak, membina ya, atau dengan istilah kerennya itu dengan tutor supaya guru yang satu umuran lah, itu bahasa kitanya. Ya silakan. Kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4 ya. Nih. Nah, saya bagikan aktivitinya kelompok 5. Silakan anak-anak sekalian, kalian tugasnya ya dengarkan.
Tugasnya kalian menganalisis manfaat menghindari sikap takabur dan hasad. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya. Yang sudah selesai kelompoknya silakan koordinatornya tunjuk tangan, kemudian silakan ditunjuk siapa temannya yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Paham ya? Ya, silakan kawan mengerjakan. Ya, kerjasama ya, silakan koordinator kelompoknya diajak berdiskusi ya teman-temannya agar semuanya bisa berpendapat. Ya, semua pendapat itu dirangkum menjadi satu, nanti presentasikan ke depan kelas. Ya, jangan buang-buang waktu. Ini kelompok apa? Sudah? Ya, silakan. Bekerja sama ya. Kerja sama. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah. Nah, ini kelompok 5 sudah. Yang lain sudah. Kelompok 5 sudah selesai. Terus kelompok 2 juga sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 jangan sudah. Ini belum. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Baik, kelompok berapa yang ingin tampil pertama menyampaikan hasil presentasinya? Kelompok 1 lah ya? Ya, kelompok 5 kalah. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyatakan hasil analisis kelompok kami yang menganalisis manfaat menjauhi sikap takabur. Manfaat menjauhi sikap takabur adalah selalu menjadikan diri kita rendah hati dan selalu ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya yang kita miliki sekarang bisa saja Allah mengambilnya dengan sekejap. Karena yang kita miliki sekarang semuanya atas kehendak Allah. Sekian hasil analisis kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Oke, baik. Kelompok berikutnya. Kelompok 5 dulu ya. Oke, silakan kelompok 5. Ini luar biasa ya, semangat semua belajar ya. Untuk presentasi saja berbur. Nah, ya, antar kelompok. Ya, silakan kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin menyampaikan diskusi dari kami yang berkaitan dengan takabur dan hasad. Takabur adalah seorang yang menghambur-hamburkan uang, harta hanya untuk bersenang-senang semata. Dalam arti lain yaitu sombong. Cara menghindari dari sikap takabur adalah membiasakan diri untuk hidup sederhana dan membantu orang lain. Contoh untuk seorang yang takabur membeli barang mewah hanya untuk tren atau apa ya? Untuk bersenang-senang semata. Ya. Dan untuk hasad adalah seseorang yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian presentasi atau diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil analisis kami tentang manfaat menghindari sifat takabur dan hasad. Manfaat menghindari sifat takabur adalah menjadikan kita sebagai manusia agar selalu ingat bahwa semua kekuasaan, harta, jabatan, serta ilmu yang kita punya itu semua hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun
bisa diambil kembali. Dan kita sebagai manusia seharusnya tidak menyombongkan apa yang kita punya, karena sesungguhnya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua ya? Oke, baik, kalau sudah saya bisa minta lembar kerjanya untuk mau saya koreksi ya, nanti insya Allah saya bagikan. Silakan. Terima kasih. Ya. Oke, masih ada yang belum? Nah. Oke, 5 kelompok pas ya, ada 5 lembar kerja. Ini nanti saya koreksi ya. Tapi berdasarkan hasil persentase tadi semuanya luar biasa ya. Jadi saya sangat menghargai semangat untuk belajarnya tinggi. Jadi baik anak-anak sekalian, setelah persentase, setelah penayangan video, setelah materi, ya kalian juga kerja dengan menganalisis. Itu kita punya sebuah kesimpulan ya atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Saya kasih kesempatan ya yang mewakili seluruhnya ya anak-anak sekalian yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Kalau ada silakan. Ya, kesimpulannya saja. Misalkan hasad, apa kesimpulannya? Kemudian takabur, kesimpulannya apa? Ya, Asep Ramadan. Ya, boleh. Silakan. Kalau mau maju juga boleh. Silakan maju saja. Ya. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari takabur dan hasad adalah takabur adalah sifat sombong dari seseorang dan hasad sifat iri. Ya, silakan. Silakan dulu. Kesimpulannya ya, yang jelas takabur ataupun hasad ini adalah penyakit hati yang harus dihindari. Kesimpulannya ya, yang akan membahayakan diri kita, akan membahayakan lingkungan kita, ya, akan membahayakan hati kita, dan juga nanti insya Allah hatinya juga bakal masuk neraka. Bisa neraka dunia, neraka akhirat. Apa neraka dunia? Dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Orang tidak akan pernah merasa nyaman ketika dia berada di sekeliling orang lain. Ya, dia akan menjadi musibah bagi orang lain. Itu ya. Kemudian belum lagi nanti masuk nerakanya Allah. Itu sudah luar biasa sekali. Kemudian anak-anak sekalian, berdasarkan dari pembelajaran pada hari ini, saya yakin anak-anak sekalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dari sekilas saya lihat dari lembar kerjanya semuanya sudah bisa melaksanakan ya, dan insya Allah ini nanti juga dengan nilai yang baik. Kemudian minggu depan anak-anak kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan lagi dengan materi berikutnya ya. Kita masuk di bab 2 nanti untuk minggu depan. Kemudian anak sekalian ya, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Teruslah bersemangat ya, manfaatkan waktu, jangan berfoya-foya dengan waktu ya. Mumpung masih muda, banyak-banyaklah belajar. Ya baik, sebelum kita tutup ya, silakan untuk anak sekalian kembali ke tempat duduk awalnya lagi. Selesai. Kemudian anak-anak sekalian ya, ingat tadi ya, sebagaimana yang Bapak sampaikan, jangan pernah berhenti belajar ya, semangat terus ya, mumpung masih muda ya, jangan loyo-loyo ya, jangan tegang ya. Terus banyak HP digunakan untuk browsing internet yang berkaitan dengan materi pelajaran. Materi pelajaran apa saja ya? Jangan banyak main game saja, itu menghabiskan paket. Itu yang menyia-nyiakan waktu. Masa muda tidak akan pernah kembali. Ya, semangat ya. Semangat. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk mengkualifikasi ya, memimpin pembacaan doa setelah belajar. Silakan. Doa setelah belajar, doa mulai.